Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, yang memelihara hidup saudara, senantiasa melindungi. Bahkan janji firman Tuhan Alkitab berkata bahwa satu saat dunia ini akan hancur oleh api, tetapi Dia menyediakan tempat bumi yang baru bagi saudara dan saya. Percaya itu. Nah, saudara, seperti pada judul video ini, di sana ada foto daripada Pak Dharma ya, seorang jenderal yang hari-hari ini viral menyuarakan akan apa yang akan terjadi, di mana elit-elit sudah men-setting segala sesuatunya yang akan terjadi, dan itu akan dilakukan oleh semua negara. Dan salah satunya yang sering digaungkan oleh beliau adalah waspada. Apa itu ya? Secara singkat ya, ini saya lihat di Google, dari beragam persoalan utamanya terkait dengan ketimpangan akses pada kebutuhan serta minimnya inisiatif kerjasama antar negara, maka diperlukan kesepakatan yang lebih konkret antar negara yang secara khusus untuk mengatasi persoalan tersebut secara efektif. Pada World Health Assembly (WHA) November 2021 lalu, negara-negara anggota WHO sepakat untuk merumuskan instrumen internasional baru untuk mencapai hal tersebut. Instrumen ini akan disusun melalui perundingan formal melalui Intergovernmental Negotiating Body (INB) dan diadopsi pada tahun 2024. Jaringan masyarakat sipil di global menyebut instrumen ini sebagai. Istilah ini merujuk pada perjanjian yang diharapkan dapat mengikat negara-negara di dunia untuk memenuhi perjanjian. Dan yang disampaikan oleh Pak Dharma itu akan terjadi pada bulan Mei 2024, saudara. Apa saja yang diatur di dalam Sero Draft WHO CA Place on PPPR, terdapat beberapa pembahasan yang perlu menjadi perhatian masyarakat sipil. Yang pertama, akses ke teknologi ya. Kemudian peningkatan kapasitas research and development. Kemudian pathogen access and benefit sharing. Mekanisme pembagian data dan informasi patogen harus disertai dengan mekanisme akses dan pembagian manfaat yang memadai, sehingga dapat mendorong kesetaraan akses pada produk yang dibutuhkan dan dihasilkan dari mekanisme pembagian informasi dan data patogen. Lalu yang berikutnya adalah strengthening and sustaining and skill and competent health worker. Diperlukannya pengakuan terhadap peran penting pekerja kesehatan dengan peralatan alat pelindung diri yang memadai. Lalu berikutnya adalah global supply and logistic network ya. Lalu berikutnya pembiayaan. Mekanisme pembiayaan didorong melalui global public investment ya. Nah, itu beberapa poin ya yang ada di dalam isi yang diatur dalam, dan apa yang disampaikan oleh Pak Dharma itu dia sangat meyakini bahwa itu akan terjadi. Saudaraku, siapapun menjadi pemimpin di bangsa kita, semuanya akan mengarah ke sana ya. Karena memang dari iman Kristen sendiri itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Kita akan mengarah ke sana, saudara. Karena itu kita harus persiapkan diri kita. Di dalam Wahyu 13 ayat 15-18 saya akan bacakan bagi saudara. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666 ya. Jadi Alkitab sudah memberikan peringatan kepada kita sebagai orang yang percaya, bagaimana akhir daripada
dunia ini atau akhir zaman, saudara, di mana kita mengarah kepada tatanan dunia baru. Kita mengarah kepada satu sistem, yaitu sistem termasuk untuk keuangan, saudara, yaitu mata uang global. Dan itu sudah mulai terjadi, mulai terasa. Saudaraku, Alkitab sudah mencatat dan itu pasti akan terjadi. Bagaimana kita menahannya? Tidak bisa. Kenapa? Itu pasti akan digenapi. Tinggal kita sebagai orang yang percaya mempersiapkan diri, tetap hidup, mempertahankan iman kita sampai kepada kesudahannya. Karena kita harus masuk ke dalam masa kesukaran itu, saudara. Tetapi percayalah, Alkitab berkata, Dia adalah Elohim yang Immanuel, menyertai saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biar apa yang saya sampaikan ini menolong saudara, sekaligus memberikan awasan kepada kita untuk tetap berjaga-jaga dan mempertahankan iman kita, dan tidak kompromi akan apa yang akan terjadi yang dibuat atau sistem yang dibuat oleh mereka yang akan menggenapi akhir zaman. Tetapi biarlah kita tetap berpegang teguh kepada Yesus Kristus sampai Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.